Semuanya semoga sehat selalu ya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Marilah kita menyanyikan pujian kita kepada Tuhan ya. Adik-adik semua kita nyanyikan nyanyian pujian kita, Tuhan Yesus aku berjanji. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Baik ya, baiklah kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan memberkati kami hari ini dalam ibadah. Tuhan mengantarkan kami sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami memohon supaya Tuhan memberkati adik-adik semua di rumah yang mengikuti ibadah hari ini, memberkati firman Tuhan, nyanyian pujian dan persembahan kami. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang mengajar sekolah minggu. Tuhan memberkati juga ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan menolong supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, menghafal ayat firman Tuhan dan menaati firman Tuhan. Terima kasih, ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita kembali nyanyikan pujian kita kepada Tuhan, sungguhlah hidup Tuhanku. Baik, demikian ya kita nyanyian pujian kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik persiapkan Alkitabnya di rumah, duduk dengan baik, dengan tenang,
Ya, kita akan mempersiapkan, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, kita nyanyikan satu lagi pujian kita. Hidup kekal dalam Yesus. Hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal ku nyanyikan, karena kasih penebus, dosa dapat dihapus, terima segera rahmat Tuhan. Hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal ku nyanyikan, karena kasih penebus, dosa dapat dihapus, terima segera rahmat Tuhan. Hidup kekal dalam Yesus. Baik, kami persilakan Ibu Rasmani akan menceritakan firman Tuhan. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Apakah kalian semua dalam keadaan baik dan sehat? Ya, itu harapan dan doa kami ya, doa kita bersama. Harapan kami semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Apakah kalian sudah siap? Ya, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa sebelumnya, lipat tangannya kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena kasih-Mu yang besar bagi kami tidak terhingga dan sangat besar, melampaui daripada lautan, gunung, dan kami melampaui semua hal yang kami pikirkan, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur untuk waktu ini, berkatilah semua teman-teman kami dimanapun mereka berada, supaya mereka diberkati dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya isi hati Tuhan disampaikan dan banyak orang yang boleh mengerti. Tuhanlah yang menolong hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh ya, saya mau kasih tahu dulu. Minggu yang lalu kita punya ayat hafalan ya. Masih ingat hafalannya? 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Jadi setiap hari Minggu kita punya ayat hafalan, dan ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 4. 1 Petrus 2 ayat 24 ya, 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, apakah kalian bisa melihat? Ya, boleh ya. Oke, kita bacakan sekali lagi ya. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Nah, siapakah ia ini? Nah, hari ini kita akan tahu ya ceritanya ini tentang siapa ya. Oke. Adik-adik dan teman-teman semua, apakah kalian sudah tahu apa yang akan terjadi besok kira-kira pukul 4 sore? Atau apa yang akan kalian lakukan besok pukul 4 sore? Ya, kita biasanya membuat rencana. Biasanya hari Senin jam 7 saya mulai melakukan ini. Misalnya saya mulai memasak nasi untuk keluarga, mulai memasak makanan untuk mereka, atau saya mulai mencek HP saya apakah sudah ada pesan dari sekolah anak saya untuk pelajaran hari ini ya.
Tetapi apakah kita bisa memastikan semua yang kita sudah rencanakan itu pasti terjadi? Bisa saja kita sudah berencana besok kita akan sekolah pukul 8 ya. Tetapi kita tidak tahu, mungkin saja hari ini nanti kita sakit. Mungkin saja kita masuk ke rumah sakit. Mungkin saja kita juga bisa meninggal. Mungkin saja ada sesuatu terjadi, mati lampu, dan kita tidak bisa belajar. Dan yang paling kita harapkan adalah yang kita lakukan itu, yang kita rencanakan itu bisa terjadi, bahkan lebih baik ya. Kita berharap kita mempunyai pelajaran yang bagus, guru yang bagus, malah besok kita bisa punya teman yang menarik ya. Semuanya kita harapkan, tetapi memastikan terjadi benar-benar seperti itu tidak bisa kita pastikan 100% ya. Tetapi ada sesuatu hal yang kita pelajari di sini. Hari ini ada sesuatu hal yang sudah direncanakan beribu-ribu tahun sebelumnya. Dan rencana itu disampaikan kepada seseorang. Nah, apakah rencana itu terjadi 100% atau sama persis dengan yang direncanakan? Mari kita dengarkan ceritanya. Pada zaman dahulu, pada waktu itu ada seorang nabi namanya Nabi Yesaya. Ya, Allah menyuruh Nabi Yesaya menuliskan tentang seseorang. Ya, Yesaya adalah nabi beribu-ribu tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Ya, tetapi Yesaya sudah jauh hari disuruh oleh Tuhan menuliskan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Ya, jadi di dalam Yesaya dituliskan, siapakah yang akan percaya kepada apa yang diberitakan kepada mereka? Tuhan Yesus menyampaikan tentang Allah yang mengasihi manusia. Allah mau manusia diselamatkan. Allah mau manusia mendapatkan hidup yang kekal. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menyampaikan tentang hal itu, bahwa Allah mengasihi manusia dan Allah mengirimkan juru selamat untuk menyelamatkan manusia, ya. Dan ketika Tuhan Yesus menanyakan kepada muridnya, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya tentang dia, siapakah aku menurutmu? Menurutmu siapakah aku? Tanya Tuhan Yesus kepada muridnya. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, dia tahu Mesias itu adalah juru selamat. Jadi, siapa yang percaya kepada yang diberitakan mereka? Ada banyak orang yang percaya. Ya, mereka semuanya diberikan Tuhan melalui Roh Kudus pengertian akan firman Tuhan, sehingga kita juga orang-orang sekarang boleh percaya kepada apa yang diberitakan dalam firman Tuhan, ya. Nah, orang-orang yang kemudian Tuhan Yesus diceritakan oleh Nabi Yesaya, dia akan bertumbuh, ya. Tentang Tuhan Yesus, dia adalah manusia 100% dan Allah 100%. Yesaya menuliskan, memang di dalam Alkitab tidak banyak diceritakan tentang bagaimana masa kecil Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan pada waktu Tuhan Yesus kecil, dia pergi ke bait Allah. Dia mengajar dalam bait Allah, dalam bait suci, ya. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan dan banyak orang yang mengerti, ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah menyampaikan firman Tuhan di bait suci, ada banyak orang yang membenci dia. Para pemimpin-pemimpin agama Yahudi, para imam-imam, dan juga orang-orang Saduki, mereka benci melihat Tuhan Yesus karena semakin hari semakin banyak pengikutnya, ya. Dan akhirnya mereka cemburu karena mereka sudah tidak lagi diperhatikan, ya. Orang-orang pemimpin agama Yahudi dan juga para imam ini, mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu memberitakan ajaran yang palsu, ajaran yang lain, yang sesat tentang Allah. Padahal Yesus memberitakan justru yang benar, ya. Dan mereka membenci dia karena saking bencinya, orang-orang
para imam-imam ini mereka berencana membunuhnya. Jadi Yesaya menuliskan bahwa Tuhan Yesus nanti dihina dan dihindari ya. Ada banyak orang yang membenci dia, menghina dia, bahkan berencana untuk membunuh dia. Ya, sehingga akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Dalam Yesaya dituliskan, semuanya ini adalah di dalam Yesaya dituliskan lagi bahwa Tuhan Yesus akan mati. Dia tertikam dalam ayat 5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tuhan Yesus mendapatkan hukuman ya. Para pengawal kerajaan ini mencambuk dia, memberikan dia mahkota duri. Karena dianggap Tuhan Yesus ini mengajarkan ajaran yang sesat. Orang-orang banyak ingin berbuat jahat kepada dia. Tetapi dalam Yesaya 53 ayat 7 dituliskan, dia tidak membuka mulutnya. Artinya apa? Dia tidak membela diri. Dia tidak mengatakan, saya tidak berbuat jahat. Kenapa? Karena memang seharusnya ya, kalau kita melakukan hal yang benar, kita mengatakan ya saya melakukan yang benar ya. Tetapi Yesus tidak membuka mulutnya, artinya di sini adalah dia tahu bahwa dia harus melakukan semua ini atau menjalani semua ini karena kita, karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mau menanggung, memikul di dalam tubuhnya dosa-dosa kita supaya kita mendapatkan pengampunan dosa, supaya kita diselamatkan. Sehingga Tuhan tidak membuka mulutnya ya. Tuhan Yesus tidak membuka mulutnya ketika para pengawal penjaga-penjaga ini memukul dia. Dan kemudian ya dalam Yesaya 53 ayat 9 dikatakan bahwa dia akan dikuburkan di dalam kuburan orang fasik ya. Di dalam kuburan orang-orang fasik dia dianggap sampah. Tetapi Tuhan telah mengutus ada seorang yang kaya, namanya Yusuf dari Arimatea. Dia adalah orang kaya yang mempunyai kuburan sendiri ya, kuburan pribadi yang sudah dia beli. Dan dia meminta mayat Tuhan Yesus yang sudah disalibkan ini untuk dikuburkan di kuburan dia, di kuburan yang sudah dia beli, di tanah yang sudah dia beli. Jadi Tuhan Yesus ini seperti dikatakan orang-orang berencana menguburkan dia di pekuburan orang fasik ya, maksudnya di tempat sampah atau di tempat yang tidak baik. Tetapi malah dia ada di kuburan orang kaya karena dia dikuburkan di tempat kuburan dari Yusuf Arimatea ya. Nah, selanjutnya dalam Yesaya 53 ayat 10 dikatakan umurnya akan lanjut ya. Umurnya akan lanjut. Apa maksudnya akan lanjut? Jadi lanjut itu maksudnya tidak dibatasi, akan berkelanjutan. Karena apa? Tuhan Yesus ketika dia sudah disalibkan, Tuhan Yesus memang dikuburkan di kuburannya Yusuf Arimatea itu yang sudah dibeli. Di sini dia, dan apa yang terjadi pada kuburannya pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dia mengalahkan kematian ya, dan setelah beberapa hari di dunia Tuhan Yesus naik ke surga. Dia tidak dibatasi usianya seperti manusia biasa karena dia adalah anak Allah ya. Siapakah orang yang kita ceritakan tadi itu? Ya, semuanya adalah tentang Yesus, juru selamat manusia. Ya, Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Allah mempunyai rencana yang besar karena Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Allah menyuruh Yesaya, Nabi Yesaya menuliskan tentang Yesus jauh sekali, beribu-ribu tahun waktunya sebelum Tuhan Yesus ini lahir. Ya, sudah diceritakan bagaimana nanti Tuhan Yesus itu akan lahir, bagaimana dia setelah lahir, bagaimana dia ketika besar, dan apa yang akan terjadi kepada dia yang berhubungan dengan keselamatan manusia. Dan semua yang dituliskan oleh Yesaya itu terjadi persis, sama persis seperti yang dikatakan oleh Allah.
Kenapa Nabi Yesaya bisa menulis tentang Tuhan Yesus walaupun dia belum mengalaminya? Pada waktu Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah meninggal, sudah mati ya. Tetapi kenapa dia bisa menuliskan? Karena Allah memakai manusia dengan rohnya, ya, Allah memberi hikmat sehingga Yesaya bisa menuliskan tentang Tuhan Yesus, tentang bagaimana kehidupan yang akan terjadi mengenai anak Allah ini. Nah, bagaimana tentang Tuhan Yesus ini? Dia sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosa manusia, untuk dosa-dosa kita, supaya kita orang-orang yang berdosa, dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Tuhan mau semua orang diselamatkan. Caranya bagaimana? Kita membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sudah direncanakan Allah jauh hari, dari dulu direncanakan Allah. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia, ya, dan itu sudah terjadi. Bagaimana dengan kita zaman sekarang? Apakah kita juga mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, seperti murid-murid Tuhan Yesus ini? Atau kita akan seperti para imam dan orang-orang Saduki ini yang menjadi benci, menjadi marah karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya? Tuhan sudah membayar semua dosa-dosa kita lunas, ya teman-teman, ya adik-adik, supaya kita diselamatkan. Diselamatkan artinya apa? Kita menjadi anak-anak Allah. Minggu yang lalu kita belajar dalam ayat hafalan kita 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Kristus artinya kita yang menjadi anak Allah, ia adalah ciptaan yang baru. Ya, ciptaan yang baru artinya apa? Ada roh Allah yang masuk ke dalam kita, ya, yang mengajari kita melalui firman Tuhan. Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dosa-dosa kita itu sudah diampuni Tuhan Yesus semuanya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru adalah kehidupan kita sekarang di dalam kasih karunia Tuhan. Kita sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Bagi teman-teman yang sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, kita mengucap syukur. Setiap hari kita mengingat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu penting. Karena kita perlu terus ingat kita punya rumah di surga. Suatu hari kita akan pulang lagi ke sana dan hidup bersama Tuhan Yesus. Dan bagi teman-teman, bagi adik-adik yang belum terima Kristus, hari ini mintalah Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Caranya bagaimana? Kita teman-teman, ada adik-adik berdoa, Tuhan Yesus, saya menyadari saya orang berdosa dan saya mau menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Sekarang Tuhan Yesus masih di surga, datang ke bumi ini menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita sudah mati, pada waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan akan membangkitkan kita lagi. Tapi kalau kita masih hidup, kita akan terangkat ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi sangat indah ya. Nah, sehari ini mari kita diingatkan lagi. Hari ini cerita firman Tuhan kita diambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Jadi kalau teman-teman, adik-adik mau membaca lagi, mengingat lagi cerita-cerita ini, nah boleh diulang lagi ya supaya tambah lebih mengerti dan diberkati. Demikianlah firman Tuhan kita, dan jangan lupa ayat hafalan kita tadi diambil dari Yesaya 1 Petrus 2 ayat 24.
Sampai di sini cerita sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena besar kasih-Mu bagi kami. Sangat besar, kadang-kadang kami juga susah untuk membalasnya sebenarnya ya Tuhan. Tapi juga kami kadang kurang setia Tuhan, kadang kami lupa malah untuk kasih-Mu yang besar, atau kami kurang menghargainya, menganggapnya biasa-biasa. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dari hari ke hari semakin bertumbuh dalam hal mengenal Tuhan, dalam hal rohani. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang menjadi terang untuk memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah teman-teman sekolah minggu kami, adik-adik sekolah minggu kami. Hamba berdoa buat Arusedo Alwani, buat Joani, Stella, Stephen, berdoa juga buat Yuka, Siho, berdoa buat Alberto Simatupang, berdoa buat Ibu Kuniko Yamamoto, Ibu Akiko Tamura di Jepang, berdoa buat Keden Jeremili di Jakarta, dan berdoa buat semua teman-teman kami Tuhan yang melihat live streaming ini, yang kami tidak sebutkan satu persatu. Berkatilah mereka, biarlah berkat Tuhan turun atas mereka, dalam keluarganya juga, serta yang terutama mereka, kalau belum terima Tuhan Yesus dalam hatinya, saat ini juga mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka sebelum terlambat. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, adik-adik semuanya. Kita lanjutkan lagi ya. Silakan Pak Franky. Baik adik-adik, demikian ya cerita sekolah minggu hari ini. Dan hafalannya juga sudah kita hafal dan ingat ya, terus membacanya ya, ingat juga menghafalnya terus dan menaatinya ya. Dan kita akan nyanyikan pujian kita kepada Tuhan, Laut Lebar ya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak kami semua, anak-anak sekolah minggu, supaya mereka makin sehat, makin bertumbuh dalam iman, dan juga Tuhan memberkati masa depan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati kondisi pandemi sekarang supaya makin hari makin baik. Berkat pertolongan Tuhan kami bisa beraktivitas, kami bisa sehat dan bisa melayani Tuhan. Terima kasih, ampunilah dosa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih, Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye, selamat hari Minggu.